Halo adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Adik-adik, kabarnya gimana? Kakak harap semua sehat-sehat ya. Kakak Junike juga sehat. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan walaupun kita masih IPA di rumah. Tapi kita harus tetap ceria dan semangat. Nah sekarang sebelum kita masuk ke IPA, kita mau ice breaking, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Sekarang kita mau masuk dalam firman. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 296, Mampirlah Dengar Doaku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah adakan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai impa kami. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya impa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria 248. Jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhanlah sertaku, Tuhanlah sertaku. Tiada lawan yang menakutkan. Tuhanlah sertaku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah adakan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai impa kami. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya impa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang bercerita siapa ya? Minggu lalu ada Kak Olin. Minggu ini ada Kak Allegra. Kita panggil Kak Allegra yuk. Kak Allegra, Kak Allegra. Adik, shalom, apa kabar? Kakak harap adik-adik, papa mama, dan opa oma sehat selalu ya. Di masa hari ini kakak mau bercerita tentang aku bersemangat karena Tuhan mengubahku. Diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. Silakan disiapkan Alkitabnya adik-adik. Sebelum kita memulai firman Tuhan, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bantulah kami Tuhan agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Semoga kami dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik, kita baca kitabnya yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya.
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Adik, kakak mau tanya nih, adik-adik di sekolah punya temen yang nakal nggak? Suka iseng, suka ngejahilin, atau teman yang cari perhatian dari teman atau guru, atau mungkin teman yang berlebihan, terlalu lebih dalam percaya dirinya. Sehabis itu, apalagi ya, adik-adik punya teman yang suka marah nggak? Suka ngelawan, merasa dirinya paling benar. Masih banyak sih jenis-jenis teman yang lain. Nah, adik-adik, sekarang kakak juga mau nanya. Jikalau adik-adik punya teman seperti itu, apakah adik-adik akan tetap berteman? Atau mungkin adik-adik akan merangkul sebagai sahabat? Atau mungkin adik-adik menjauhin? Atau nggak mau berteman? Atau adik-adik juga ikut-ikutan mengejek atau menghina atau membuli? Kakak harap sih ya, adik-adik tetap mau berteman atau merangkul menjadi sahabat. Kenapa begitu? Karena adik-adik, setiap orang itu pasti akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Tuhan akan selalu memberi kesempatan bagi anak-anaknya untuk berubah di dalamnya. Sudah membuka kitabnya kan? Nah, jadi adik-adik, di antara jenis-jenis atau ciri-ciri atau kriteria dari teman-teman yang kakak sebutin, di antara tiganya ada yang seperti Bapak Paulus adik-adik. Masa sih kak? Aku nggak percaya. Coba deh kita buka dari 1 Timotius 1 ayat 13 yang berbunyi, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku yang di dalam sini maksudnya adalah Bapak Paulus. Di sini dikatakan penghujat. Penghujat itu contohnya adalah orang yang suka protes, suka ngelawan. Yang kedua adalah penganiaya. Penganiaya itu tukang marah adik-adik, suka marah. Mungkin ketika kita diam saja, beliau tidak suka karena tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Sehabis itu ganas. Ganas itu adalah orang yang memiliki emosinya cukup tinggi. Ya sama sih, hampir sama dengan suka marah juga. Sehabis itu kayak orang lain itu harus tunduk ke beliau. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Tetapi di sini dijelaskan, Tuhan memanggil Bapak Paulus itu untuk apa? Untuk dimarah-marahin? Enggak. Untuk dihukum? Enggak. Untuk dijauhin? Enggak. Terus untuk diapain ya adik-adik? Untuk dirubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi adik-adik. Kita baca lagi di 1 Timotius 1 ayat 12 yang berbunyi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, Tuhan selalu melihat anaknya itu adalah anak yang baik, anak yang setia akan Tuhan. Maka dari itu Tuhan juga setia kepada anak-anaknya dan menunggu anak-anaknya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jikalau adik-adik sedang merasa di posisi sering diejek, sering dikucilkan, dijauhin teman-teman tanpa alasan yang jelas, suka dibanding-bandingkan, adik-adik tidak boleh nyerah. Adik-adik harus tetap mendoakan mereka. Harus tetap berdoa. Adik-adik ingat, adik-adik punya Tuhan yang kuat. Dan adik-adik harus ora et labora, berdoa dan berusaha. Jangan nyerah dengan lingkungan sekitar. Terus berusaha, terus berdoa, sampai adik-adik bisa menunjukkan yang terbaik. Jangan
jangan kecil hati. Semangat, ya. Nah, adik-adik, salah satu contohnya itu adalah Daud dan Goliat. Adik-adik lihat, Daud adalah orang yang kecil, orang yang lemah. Semua orang yang ada di sekitarnya dia pasti melihat, yakin Daud mau melawan Goliat. Kan Daud kecil, Goliat itu besar adik-adik, tinggi, badannya kuat, berotot. Sedangkan Daud kecil. Tetapi Daud tidak nyerah adik-adik dengan kata-kata orang yang di sekitarnya. Dia tetap hidup di dalam Tuhan. Dia tetap berdoa. Dan Daud berkata, Tuhanku tidak lemah. Dari situlah mukjizat terjadi, Daud bisa mengalahkan Goliat. Adik-adik, dulu kakak adalah korban bully. Kakak sering diejek, sering dihina, sering dijauhin tanpa alasan oleh satu kelas. Dan sehabis itu, kakak juga sering dibanding-bandingkan. Karena apa? Dari segi fisik, akademik, dan non-akademik. Tetapi kakak nggak pernah nyerah adik-adik. Kakak terus-menerus berdoa. Kakak doanya seperti ini adik-adik. Tuhan ampunilah teman-temanku si A, si B, si C. Sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Dan kakak percaya adik-adik, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhanku dahsyat, Tuhanku adil. Kakak selalu percayakan itu dari kakak kecil. Dan pada akhirnya, aku juga berusaha untuk memperbaiki diriku. Dan prinsip hidupku adalah ora et labora, berdoa dan berusaha. Seperti itu adik-adik. Adik-adik yang sedang di posisi itu, jangan nyerah, tetap bersemangat, tetap serahkan semuanya pada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja untuk adik-adik. Dan adik-adik jangan pernah meninggalkan Tuhan, baik dalam keadaan suka atau senang, duka atau sedih. Seperti itu adik-adik, ceritanya sudah selesai. Yeay. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing Kak Allegra untuk cerita pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah membantu kami untuk mendengar cerita pada hari ini. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Bantulah kami Tuhan agar kami bisa mengasihi sesama kami, tidak membeda-bedakan sesama kami. Kiranya Engkau memberikan kami semangat yang tinggi untuk terus berusaha menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang dengar-dengaran. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Marsye. Aktivitas kita hari ini sangat gampang dan mudah. Cukup adik-adik bisa menggunakan handphone atau kamera loh adik-adik. Pertama-tama, adik-adik bisa cek IG story PA Paulus JKT. Kelas Batita dan kelas anak TK bisa didampingi oleh papa dan mama ya. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini bisa menggunakan handphone atau kamera loh. Adik-adik bebas untuk memilih salah satu ekspresi yang adik-adik suka pada slide. Kemudian, adik-adik foto. Kalau sudah selesai, jangan lupa di-upload dan tag akun PA Paulus JKT dan GPIB Paulus JKT. Jangan lupa untuk tulis captionnya ya adik-adik, karena foto yang sesuai dengan ekspresi di slide akan diupload kembali. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan.
Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kamu berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gerejamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saksikan pengumuman berikut ini. Impak kita akan selesai. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 27, Sedangkan Burung yang Kecil. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Nah, adik-adik, impak kita akan selesai. Sebelumnya kita akan berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya impak ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, berkati kondisi kami agar kami selalu sehat. Kau juga memberkati kedua orang tua kami. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.